Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Sehat? Semangat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, sebaiknya kita berdoa dulu supaya apa yang kita dapatkan nanti akan memberikan manfaat bagi kita dan juga akan memberikan manfaat pada masa depan kalian. Ketua kelasnya bisa memberi aba-aba untuk berdoa? Ya, coba sekarang. Duduk siap gerak. Berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Berdoa selesai. Saya akan mengabsensi kehadiran kalian. Faridatul Husna. Ada. Yang kedua, Febi Aulia Putri. Ketiga, Gadis Dwi Ramadhani. Yang keempat, Gisnawi Aulia Mutiatul Maulidia. Dan Hadira Ziva Herlina. Ila Yaumil Fitri. Oh, izin. Ilma Naila Nafiah. Ada. Intan Eka Apriliani. Ada. Intan Fitria Nur Aini. Oh ya. Karunia Mahfiroh. Ya. Kensi Lesmana Sari. Izin. Keila Rahma Fatika Sari. Ada. Keisha Kense Silvani. Ada. Kesia Dwi Maharani. Ada. Liana Faisa Natswa. Oh, ada. Manisa Khoirala. Ya. Mega Berlianti Asnova. Ada. Melvi Yuda Novita. Ada. Berarti ada beberapa yang tidak masuk ya nak ya. Kita doakan mereka akan bisa segera masuk dan bisa belajar bersama-sama kembali. Sebelum memulai pelajaran, saya akan memberikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, nanti setelah kalian mengikuti pelajaran, yang pertama kalian nanti akan bisa mengidentifikasi dan menganalisa debit kredit beserta dengan saldo normal dengan benar. Yang kedua, kalian nanti akan bisa memasukkan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Khususnya yang kita bahas hari ini adalah perusahaan jasa. Ya, jadi kita khususkan pada perusahaan jasa saja, ya, supaya kalian nanti lebih bisa memahami. Kemudian materi pembelajarannya adalah terfokus pada bagaimana kita memasukkan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum perusahaan jasa. Model pembelajaran yang kita lakukan adalah PBL, problem Beselning. Ya, yaitu di mana nanti dengan metode ini kalian akan dapat lebih mengerti, akan dapat lebih kreatif, menyelesaikan masalah secara mandiri. Meskipun pada awalnya kalian nanti akan menyelesaikan masalah secara kelompok. Itu modelnya. Metodenya nanti yang akan kita gunakan adalah diskusi dan peer teaching. Jadi nanti saya harapkan yang sudah memahami materi mau berbagi ilmu dengan temannya yang belum atau yang masih dalam tahap memahami materi. Sekarang saya ingin bertanya, adakah tadi yang sebelum bersekolah melakukan kegiatan misalnya membeli bensin, membeli kue, membeli sarapan, ada? Apakah kalian sadar bahwa itu adalah suatu kegiatan transaksi keuangan? Sadar. Tapi kita tidak melakukan pencatatan. Sekarang kalau ada pertanyaan, bolehkah
kita melakukan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum meskipun kita tidak mempunyai perusahaan? Boleh. Tentu saja itu akan lebih baik. Jadi kita akan lebih tahu bagaimana pengeluaran pemasukan saya sekian, pengeluaran saya sekian. Jadi kalian menjadi lebih hati-hati. Ya. Sekarang coba silahkan membuat kelompoknya masing-masing. Satu kelompok 4 seperti biasanya. Nah, sudah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti yang 2 kelompok isinya 3. Iya, dibalik. Bagaimana cara kita menganalisis transaksi keuangan? Itu ada di HP kalian. Coba sekarang kalian buka. Di situ ada juga PowerPoint-nya. PowerPoint-nya juga saya masukkan ke HP. Selain itu, kalian juga bisa membaca modul yang sudah Ibu berikan. Silahkan mengamati, kemudian buat catatan yang menurut kalian perlu kalian catat. Agar bisa membantu kalian memahami bagaimana cara kalian menganalisis debit kredit dan saldo normal, kemudian bagaimana kalian menganalisis transaksi, kemudian dicatat dalam jurnal umum. Silahkan membuka HP-nya masing-masing. Ada yang perlu dipertanyakan? Nanti saya harapkan kelompok yang sudah siap bisa maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya. Coba anak-anak untuk mengingat pelajaran yang kemarin, saya ingin bertanya, adakah yang masih ingat apakah mekanisme debit kredit itu? Siapa yang bisa? Ya apa? Betul sekali. Kemudian adakah yang masih ingat apakah jurnal umum itu? Siapa yang bisa? Siapa yang masih ingat? Ya, Bali? Dokumen yang mencatat transaksi keuangan perusahaan secara kronologis. Ya, betul. Jadi kalian masih ingat ya? Karena kalian masih ingat, saya yakin pembelajaran kali ini akan menjadi lebih lancar. Saya ingatkan ya, bagi yang sudah mampu menganalisis transaksi, jangan segan-segan menularkan pada temannya yang masih dalam proses untuk memahami materi, berbagi ilmu, ya. Jadi berbagi ilmu dengan teman yang sudah mampu mau membagikan ilmunya kepada temannya. Bagaimana anak-anak sudah? Sudah siap apa belum? Sudah siap? Sudah semua? Sekarang coba saya ingin tanya kelompok yang sudah siap. Oh ya, supaya tolong presentasikan hasil diskusinya ke depan. Boleh sambil berdiri, boleh sambil duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul Somad. Saya dari ID, saya Najwa Negara, saya terjauh ini, saya Iman Evanasya. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil rangkuman kami dari BPT yang internasional berdiri tadi. Membacanya jangan cepat-cepat ya, supaya nanti temannya bisa memahami. Transaksi keuangan akan melibatkan minimal 2 akun atau lebih. Setiap akun yang terlibat harus kita cermati memahami. Setiap akun yang terlibat harus kita catat dan cermati penambahan atau pengurangannya. Karena berdampak kepada posisi debit dan kredit. Ya, posisi debit dan kreditnya, betul. Pada kelompok
yang terdiri dari akun khas, peralatan, perlengkapan, dan kendaraan. Bila bertambah akan terletak di debit, dan bila berkurang akan terletak di kredit. Sedangkan saldo normalnya berada di debit. Jadi harta itu, kelompok harta itu nanti saldo normalnya ada di debit. Jadi harta dan beban itu nanti ya, saldo normalnya ada di debit. Itu harus diingat. Nanti kalau kalian hafal itu akan mudah memasukkan transaksi dalam jurnal umum. Silahkan dilanjutkan. Kemudian pada kelompok modal yang terdiri dari akun modal dan baik, bila bertambah di sebelah kredit, bila berkurang di sebelah debit, dan saldo normalnya ada di kredit. Ya, betul. Kemudian pada kelompok utang yang meliputi akun utang usaha maupun utang bank, bila bertambah akan terletak di sebelah kredit dan bila berkurang akan terletak di sebelah debit, sedangkan saldo normalnya ada di sebelah kredit. Betul. Kemudian pada kelompok pendapatan yang meliputi akun pendapatan jasa, bila bertambah di sebelah kredit, bila berkurang di sebelah debit, dan akun normalnya ada di kredit. Ya. Kelompok beban yang meliputi akun beban gaji, listrik, telepon, dan sewa lain-lain, bila bertambah terletak di debit, bila berkurang di kredit, sedangkan saldo normalnya ada di debit. Ya, betul. Cara mencatat transaksi keuangan ke dalam jurnal umum itu adalah kalau pertama tulis secara kronologis berdasarkan tanggal terjadinya transaksi pada ledger pertama yang meliputi tanggal, bulan, dan tahun. Ledger pertama ada di sebelah Terus yang nomor 2 nomor berhenti transaksi dicatat pada layar modul. Nomor ketiga dicatat nama akun yang terikat pada ledger ketiga. Dengan cara penulisan sebagai berikut. Nomor 1 akun yang bernilai debit dicatat pada bagian atas. Coba ini kurang sedikit ya. Ini untuk lajur bukti ini letaknya di sini belum ada ya ini. Di sini ya. Belum ada teman. Ya, betul. Ya, di debit. Ya, nilainya di debit. Ya. Bila bertambah di debit. Ya, itu betul. Untuk apa yang bernilai kredit dicatat pada bagian bawahnya dan agak menjual ke dalam dengan jarak 5 huruf. Ya. Terus nomor akun yang terlibat dicantumkan pada lajur keempat. Ya, lajur referensi. Nah, itu nomor akun. Untuk nilai nominal, akun yang terlihat debit dicatat pada kolom ke-5 itu, dan untuk yang kredit dicatat pada kolom ke-6. Betul, betul sekali. Bisa dipahami ya sampai di sini? Alhamdulillah ya. Untuk langkah pertama dalam penyusunan jurnal umum adalah menuliskan judulnya yang terdiri atas baris. Baris pertama penulisan nama usaha. Nama usaha. Baris kedua penulisan jenis laporan. Untuk baris ketiga penulisan periode laporan. Ya, betul. Terus, ya. Betul. Periode pencatatannya per Januari 2022. Dipahami untuk tabel jurnal umumnya. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Setelah transaksi keuangan terakhir pada periode tersebut dicatat dalam jurnal umum,
maka sisi debit dan sisi kreditnya harus dijumlahkan dan harus balance ya teman-teman. Jumlah sisi debit dan sisi kredit harus seimbang. Bila jumlahnya tidak seimbang, menandakan bahwa telah terjadi kesalahan dalam pencatatan transaksi keuangan sebelumnya. Setelah itu, kita closing atau kita beri garis dua agar ini menandakan bahwa tanggal tersebut adalah tanggal terakhir pencatatan transaksi pada periode tersebut. Di jumlah sisi debitnya berapa, di jumlah sisi kreditnya berapa, jumlahnya harus balance, harus sama. Harus sama. Kalau tidak sama itu nanti berarti terjadi kesalahan pencatatan, ya. Dari transaksi yang sebelum-sebelumnya dulu. Transaksi sebelum tanggal 31 ke atas, ya. Jadi harus teliti. Coba siapa yang coba yang mau bertanya nanti nilainya saya tambahi. Sebutkan nomor absennya kalau ada yang ingin bertanya. Coba angkat tangan yang ingin bertanya. Absen berapa? Absen 16. Kenapa pencatatan transaksi dalam jurnal harus secara kronologis? Ya, ini bisa dicatat di sini. Ini tadi ada ya, mana? Nah, ini. Nih. Ya. Kemudian siapa yang bertanya lagi? Absennya berapa, Mbak? 15, absen 15. Penerimaan pendapatan dicatat? Dicatat pada sebelah kredit, ya. Itu pertanyaan nomor 2. Dah, dicatat. Kemudian ada lagi. Absennya berapa? 17. Apa pertanyaannya? Oh ya, mengapa prive bisa mempengaruhi modal? Mengapa prive bisa mempengaruhi modal? Ada lagi pertanyaan? Ya, sekarang silahkan didiskusikan dulu kelompok pemateri. Silahkan didiskusikan dulu untuk dijawab. Boleh sambil duduk dulu untuk mendiskusikan jawabannya. Ya, kalau sudah silahkan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sambil berdiri ya menjawabnya ya. Supaya terdengar lantang. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Manisa absen 16 yang soalnya kenapa pencatatan transaksi keuangan pada jurnal umum harus secara kronologis. Karena pencatatan secara kronologis akan menggambarkan aktivitas usaha secara berurutan dan berkelanjutan. Kronologis itu kan artinya urutan waktu dari sebuah peristiwa. Jadi pencatatannya harus urut berdasarkan waktu terjadinya transaksi keuangan. Pencatatannya tidak boleh ditunda-tunda. Tiap-tiap terjadinya transaksi keuangan harus dicatat pada saat itu juga. Hal ini juga untuk menghindari kesalahan. Contohnya, lupa membukukan transaksi atau salah menulis jumlah nominal. Bagaimana? Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa dimengerti? Yang lain bagaimana? Ya. Ya, silahkan. Pertanyaan selanjutnya. Kenapa penerimaan pendapatan dicatat pada sebelah kredit pada jurnal umum? Jawabannya, ketika kita menerima pendapatan itu, berarti kita menerima uang. Menerima uang akan berakibat pada bertambahnya uang kas. Karena kas ditambah, kita catat pada jurnal umum di debit. Maka penerimaan pendapatan pada jurnal umum kita catat di sebelah kredit. Bagaimana? Penanya? Bisa dipahami? Bisa. Alhamdulillah. Selanjutnya? Apakah kredit itu bisa mempengaruhi modal? Jawabannya, kredit bisa mempengaruhi jumlah modal yang ditanam. Hal ini dikarenakan pengambilan kredit adalah untuk kepentingan pribadi pemilik usaha, bukan untuk kepentingan usaha atau perusahaan.
Jadi pengambilan brief bisa mengurangi jumlah modal. Ini pengertiannya begini, kalau brief itu kan mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi, bukan untuk diputar dalam usahanya. Kalau diputar dalam usahanya mungkin bisa laba, mungkin juga bisa rugi. Jadi brief itu bisa mengurangi jumlah modal yang kita tanam. Ya, dari kami jika saya salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih pada kelompok pemateri yang bisa melaksanakan tugasnya dengan baik sehingga materi-materi yang disampaikan bisa diterima oleh teman-temannya. Sekarang begini, saya ingin mengadakan penilaian apakah materi kali ini sudah bisa kalian pahami. Silahkan duduk di tempat masing-masing lalu kerjakan soal yang ada, yang sudah saya berikan. Itu nanti ada dua macam. Romawi pertama dan Romawi kedua. Romawi pertama adalah menjawab soal secara uraian. Materi yang kedua memasukkan transaksi yang sudah saya berikan ke dalam jurnal umum. Silakan dikerjakan. Coba anak-anak perhatikan ya, soal di tanggal 4 Agustus 2022. Ya, coba perhatikan. Untuk soal nomor tanggal 4 Agustus itu ada satu transaksi yang menyebabkan timbulnya 3 akun yang terkait. Itu untuk soal tanggal 4 Agustus. Menulis angkanya hati-hati, jangan sampai keliru anak-anak ya. Sudah selesai? Sudah. Coba saya minta tolong pekerjaannya diberikan pada temannya sebangku. Jadi disilang, hasil pekerjaannya disilang. Nanti akan kita cocokkan secara bersama-sama. Disilang. Sudah ya, selesai ya? Kita membahas soal ini secara bersama-sama anak-anak ya. Ya. Saya panggil ya. Siap? Saya panggil. Untuk pertanyaan Romawi 1 nomor 1. Pertanyaannya, jelaskan apa yang kamu isikan pada lajur referensi pada jurnal umum. Saya panggil ya. Nur Lutfia, apa jawabannya? Nur Lutfia, apa jawabannya? Nomor akun. Ya, betul, jawabannya adalah nomor akun. Coba kalau pekerjaannya temannya betul dicawang ya. Nah, sudah? Kemudian untuk soal nomor 2. Perhatikan transaksi keuangan di bawah ini. Ada transaksi dibeli alat-alat bengkel secara kredit. Apa akibat yang ditimbulkan dari transaksi di atas? Alat bengkel bertambah. Tapi utang peralatan bertambah karena kita membelinya secara kredit. Kemudian pertanyaan nomor 3. Dari peristiwa soal nomor 2, sebutkan akun yang terlibat. Saya ingin yang menjawab Faridatul Husna. Apa jawabannya? Akun, ya betul. Jadi akun yang timbul dari transaksi nomor 2 adalah 1. Akun alat bengkel. Yang kedua, akun utang peralatan. Sekarang nomor 4, soal nomor 4. Tentukan saldo akun bertambah atau berkurang. Saya ingin yang menjawab adalah Intan Fitria Nur Aini. Soal nomor 4. Karena kita membeli secara kredit, Ya. posisi alat bengkelnya bertambah. Tambah ya. Posisi utang peralatannya juga bertambah. Ya, betul. Ada yang punya jawaban lain? Ya, betul. Ya, itu jawabannya betul. Sekarang sudah ya. Coba kalau temannya menjawab betul diberi nilai 20. Tiap soal diberi 50. Ya, diberi 20. 20 kali 5 berarti nilainya 100. Kalau salah nilainya 0. Yang salah diberi nilai 0.
Kemudian dijumlah 20 kali berapa? Dijumlah ke bawah. Sekarang soal Romawi 2, yaitu mengerjakan soal memasukkan transaksi keuangan ke dalam jurnal umum. Ya. Transaksi tanggal 1 Agustus 2022. Bu Mira menanamkan modal sebesar 15 juta dengan bukti jurnal nomor 001. Bagaimana pembukuannya dalam jurnal umum? Saya ingin Hadira Ziva Herlina. Coba dibaca jawabannya. Coba disebutkan mulai dari nomor buktinya. Iya. Jumlahnya? Ada yang punya jawaban lain? Betul. Kalau tidak, ini nanti nilainya kamu beri nilai 10. Anak sekarang coba dijumlah nilai teman-temannya. Ya, setelah itu tolong jawabannya dikumpulkan ke depan sini. Jawabannya dikumpulkan ke depan, tolong. Coba adakah tadi yang mengoreksi milik temannya angkanya di bawah 70? Ada? Tidak ada. Alhamdulillah, berarti kegiatan belajar kita hari ini membawa hasil dengan terbukti bahwa tidak ada dari kalian yang mendapatkan nilai di bawah 70. 80 ada? Ya, ada. Berarti hebat. Kelas ini hebat sekali. Alhamdulillah. Coba dikumpulkan ya nanti ke depan sini. Sekarang coba setelah itu duduk kembali ke tempatnya semula. Anak-anak, kita membuat rangkuman tentang pembelajaran hari ini. Yang pertama bahwa agar kita bisa memasukkan transaksi keuangan secara benar ke dalam jurnal umum, pertama kita harus bisa menganalisis transaksi keuangan dengan benar. Kemudian yang kedua adalah persamaan dasar akuntansinya. Harta bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Beban bertambah di sebelah debit, berkurang di sebelah kredit. Untuk modal, kewajiban, dan pendapatan, bila jumlahnya bertambah di sebelah kredit, berkurang di sebelah debit. Untuk saldo normalnya mengikuti. Jadi kalau bertambahnya di sebelah debit, berarti saldo normalnya juga di sebelah debit. Saldo normal, kalau bila perkiraan itu bertambah nilai di sebelah kredit, nilai saldo normalnya juga ada di sebelah kredit. Nah, anak-anak, untuk pembelajaran yang akan datang, saya gembira sekali, saya bahagia sekali. Ternyata pada hari ini kalian bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Terbukti dari nilai-nilai kalian yang sangat bagus-bagus ketika mengerjakan soal latihan. Ya. Untuk pelajaran yang akan datang, kita akan membahas bagaimana memasukkan jurnal umum ini ke dalam buku besar. Ya, coba untuk dipelajari. Ya, kalian bisa mencari materi dari YouTube, dari buku, dari HP, terserah dari mana saja. Yang penting kalian bisa mendapatkan ilmunya. Sebelum pelajaran berakhir, saya memohon pada kalian untuk tetap menjaga kesehatan agar kalian tetap bisa belajar dengan baik. Kemudian jangan lupa berdoa, ya. Kita akhiri pelajaran hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, ya. Selamat siang, sampai bertemu pada pelajaran yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas keikutsertaan kalian mengikuti pelajaran ini dengan baik. Ya, alhamdulillah. Besok kita membahas materi tentang bagaimana memasukkan jurnal umum ke dalam buku besar. Selamat siang.